Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Risalah Ramadan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang badui yang kaya raya. Badui adalah orang yang tinggal di pegunungan, orang kampung Arab yang tinggal di pegunungan, dan mereka jauh dari peradaban. Badui ini kaya raya. Dia memiliki seekor keledai yang sangat sehat, keledai yang sangat kuat, dan dia sangat menyayangi keledainya. Setiap hari ia beri makan keledai ini dengan makanan yang baik. Setiap hari ia rawat keledainya, ia pelihara dengan baik. Ia anggap bahwa keledai ini adalah bagian dari keluarganya. Sampai kemudian suatu hari keledai milik badui ini menderita sakit. Sakit yang cukup parah, batuk, mulai panas, dan mulai kurus. Keledai kesayangannya ini kemudian semakin lama suaranya semakin hilang, tubuhnya semakin ringkih. 1 minggu kemudian begitu cepat, keledai ini sudah hampir saja meninggal dunia. Badui ini sudah mengusahakan semua pengobatan. Ia bawa keledainya ke dokter, ia beri obat, ia sembuhkan dengan semua cara yang mungkin dilakukan. Tapi keledai ini tidak kunjung sembuh. Akhirnya kemudian badui ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sembuhkanlah keledai saya. Sembuhkan ya Allah keledai ini, karena saya begitu menyayanginya, saya begitu mencintainya. Saya sudah menganggap keledai ini adalah bagian dari keluarga saya. Dia berdoa dengan begitu ikhlas, dia berdoa dengan begitu khusyuk. Di akhir doanya, si badui ini kemudian berkata, Ya Allah, kalau engkau menyembuhkan keledai saya, maka saya berjanji kepadamu, saya akan berpuasa 7 hari lamanya. Dia bernazar kepada Allah, kalau Allah berikan kesembuhan kepada keledainya, ia akan berpuasa selama 7 hari. Pemirsa Risalah Ramadan. Akhirnya, karena kesungguhan, kehusyuan badui ini berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesembuhan kepada keledainya. Tidak lama kemudian keledai itu mulai beranjak sembuh. Tubuhnya mulai kembali sehat, mulai gemuk kembali, dan suaranya mulai kembali keras. Badui ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak lupa dengan janjinya. Maka mulailah dia berpuasa. Hari pertama dia berpuasa dengan sangat benar, sangat khusyuk, sampai berbuka, dia menyelesaikannya dengan sempurna. Hari kedua dia berpuasa juga tidak masalah. Hari ketiga juga dia lakukan dengan sempurna. Hari berikutnya keempat, 5, 6, dan 7. Badui ini berpuasa dengan khusyuk, benar-benar mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hari ke-7, ternyata cobaan Allah datang lagi. Setelah dia menyelesaikan puasanya dan berbuka di hari yang ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata menakdirkan bahwa keledainya ini harus mati. Padahal dia sudah berpuasa 7 hari, tapi tiba-tiba keledainya mati. Badui ini kemudian kembali mengangkat tangannya ke langit. Kali ini dengan marah dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, engkau sudah menghinaku, engkau sudah meremehkan aku, engkau sudah mengejekku ya Allah. Saya sudah berpuasa 7 hari untuk kesembuhan keledai saya. Tapi pada hari yang ke-8 setelah saya tuntaskan puasa saya, tiba-tiba keledai saya mati. Sungguh ini adalah penghinaan ya Allah, dan sungguh saya harus membalas ini, kata badui tadi. Dia mengatakan, saya ya Allah akan menjadikan 7 hari puasa saya yang telah saya lalui, akan saya jadikan pengurang untuk puasa Ramadan saya yang akan datang. Pemirsa Risalah Ramadan. Ada orang-orang yang menghadapi bulan suci Ramadan dengan semangat yang sama seperti semangat badui ini. Ini kisah Ibnul Jauzi yang luar biasa, menjadi pelajaran untuk kita semua. Ada orang yang bertemu dengan Ramadan, tapi semangat yang dia bawa adalah semangat balas dendam. Ketika dia di siang hari atau di malam hari dia harus bangun untuk sahur, dia kurang istirahat di malam hari, maka dia jadikan siang harinya sebagai kompensasi untuk kurang tidur di malam hari, dan dia tidur sepanjang hari ketika berpuasa. Sebaliknya, ketika siang hari dia tidak makan dan minum, maka dia kemudian balas dendam dengan makan sepuas-puasnya di malam hari dan menjadikan malam hari sebagai kesempatan untuk mengenyangkan perutnya. Inilah yang terjadi kepada kebanyakan orang Islam. Mereka tidak sadar bahwa sebetulnya puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti badui tadi ini adalah orang yang tidak disapa oleh Ramadan. Dia tidak berpuasa untuk Allah, dia berpuasa untuk keledainya.
dan sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan amalnya, tidak ada balasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita soal ini. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Ada banyak orang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tidak tercatat sebagai orang berpuasa, tidak mendapatkan pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala illal ju'i wal atash, kecuali lapar dan haus semata. Pemirsa Risalah Ramadan, berpuasa itu hikmah terbesarnya adalah bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Rasa lapar mereka, rasa haus mereka, rasa susah mereka. Tapi apa yang terjadi pada kita hari ini sungguh di luar, sungguh jauh dari esensi ibadah puasa. Kita lihat misalnya, di bulan Ramadan justru konsumsi umat Islam menjadi lebih besar dibandingkan sebelum Ramadan. Di pasar-pasar penjual makanan misalnya kita menemukan bahwa ternyata belanja makanan umat Islam jauh lebih banyak di bulan Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Sungguh luar biasa hadirin. Padahal sebetulnya puasa adalah untuk menahan lapar. Bahkan kegembiraan orang berpuasa itu adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kegembiraan orang berpuasa adalah kegembiraan ketika dia menahan laparnya, ketika dia berbuka dan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan setelah menahan lapar dan haus saat berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika nanti dia melihat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Risalah Ramadan yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas, berpuasa benar-benar karena mengharap keridhaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.